Till I'm hitting old age, still can fill a whole page with a 10-year-old's rage. Got more faith. Oke teman-teman, halo semuanya, apa kabar? Jadi sekarang ini kita kehadiran Bang David Pardosi. Jadi abang ini, aku ceritain dulu hal yang bisa kita inspire dulu dari abang ini. Jadi abang ini adalah orang yang berhasil mendapatkan tubuh six pack, dan kita bakal kuliti terus gimana sih cara abang ini, tips and triknya gimana. Oke Bang, halo. Halo, ya, Bang, terima kasih Bang sudah mau kolaborasi dengan aku. Siap. Gimana kabarnya Bang? Sehat, puji Tuhan di sore hari ini, hari Sabtu ya. Sehat-sehat. Cia, gimana kabarnya? Sehat juga, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, kesibukannya apa nih Bang? Kesibukan biasa, ya jadi budak korporat ya. budak korporat. Jadi kan kemarin abang bilang kalau misalnya nama program kita bisa bilang cara abang untuk mendapatkan tubuh yang sesuai ideal itu yang six pack itu namanya resistance training ya abang bilang kemarin. Ya, kalau bahasa kerennya sih resistance training, kalau bahasa sehari-hari ya latihan angkat beban gitu. Latihan angkat beban. Bahasa Indonesianya nggak sih itu? Bahasa Indonesianya latihan angkat beban. Oke, gitu, jadi sebenarnya motivasinya gimana sih? Motivasi klise ya sebenarnya ya, pengen mendapatkan tubuh ideal sih sebenarnya dari awal, bukan mau mendapatkan hidup yang sehat sebenarnya. Tapi di awal itu memang pengen punya tubuh ideal. Sebenarnya sih dari kuliah, cuman kan kuliah nggak terlalu menggeluti dan banyak kesibukan di organisasi kan ya, jadi nggak kesampaian gitu. Paslah waktu kerja, memang kerja itu sampai 8 jam, pengen menggeluti lagi dunia bodybuilding, jadi pengen mendapatkan tubuh ideal sih sebenarnya. Bukan hidup sehat dulu pertama, tapi pengen mendapatkan tubuh ideal. Tapi itu berkaitan nggak sih ya sebenarnya? Iya, tapi itu berkaitan karena aku pengennya mendapatkan tubuh ideal dengan cara ya harus hidup sehat. Iya. Atau ada selain itu nggak ada gitu Bang, kayak supaya pacar makin makin sayang? Bukan ya. Awalnya malah ya pacar abang sebenarnya nanya kenapa gitu kan, kenapa pengen latihan, kenapa pengen tubuhnya dikurusin terus digemukin, kenapa gitu kan. Ya simpel aja jawab, memang pengen tubuh ideal, dan ya salah satu prinsip yang abang pegang itu ya pengen mencari the best version of my life lah gitu. The best versi dari tubuhku seperti apa sih gitu. Berarti abang udah paham banget nih ya tentang resistance training. Bisa diceritakan nggak sih Bang? Sebenarnya resistance training itu apa, bagaimana gitu? Kita tuh masih buta banget sih. Ya, basically si resistance training itu ya latihan angkat beban ya sama kayak olahraga sih sebenarnya, olahraga. Cuman ini olahraganya ya kita mengangkat sesuatu yang bisa meningkatkan otot kita gitu. Jadi memperbesar otot kita ataupun meningkatkan massa otot, menurunkan massa lemak gitu. Jadi ya resistance training ini sebenarnya banyak digeluti oleh banyak orang sebenarnya, dan ini bukan hal yang baru gitu. Ini udah lama ada, udah lama diminati banyak orang. Jadi ya resistance training itu salah satu sebenarnya cara untuk hidup sehat gitu. Itu latihannya apa aja sih Pak? Gimana aja? Kalau latihan sih banyak ya programnya. Jadi teman-teman nanti bisa search di Google, itu program latihan resistance training itu banyak sih. Ada yang full body workout, terus ada yang push and pull, terus ada yang pro workout namanya. Banyak ya? Banyak sih sebenarnya, banyak. Jadi menyesuaikan dengan aktivitas teman-teman sekalian gitu.
Atau menyesuaikan dengan kebutuhan juga bagian tubuh yang mana yang Yes, mau di. Oh, benar, benar. untuk proses latihan abang itu di rumah atau di Di tempat fitness. Awalnya sih memang latihan di rumah. Awalnya sih memang latihan di rumah. Jadi kayak biasa ya, kayak push up, sit up, dan lain sebagainya itu. Tapi kalau body weight itu kan dia bebannya nggak nambah. Jadi cuma beban tubuh aja yang dipakai. Tapi kalau misalnya di gym itu bebannya terus bisa nambah dan kita bisa meningkatkan massa otot kita gitu aja sih. Bener sih. Kita kalau di rumah lebih terbatas gitu ya Bang ya untuk alatnya. Ya benar, dan agak sedikit bosan juga gitu. Apalagi kalau main sendiri kan. Iya, sendirian ya. Iya. Ujung-ujungnya kayak di awal-awal aja, lama-lama enggak. Terus benar. Berarti Abang membutuhkan waktu berapa lama itu Abang bisa mendapatkan tubuh yang seperti yang menginginkan? So far sih mulai itu di tahun 2018 sih. 18 di bulan September. Di bulan September. Iya. Itu masih baru sih sebenarnya. Kalau misalnya ngelihat influencer di luar sana itu ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun itu juga latihan gitu. Sampai sekarang ya Bang? Sampai sekarang ya masih proses? Iya, masih proses. Masih latihan? Masih. Ntar sore mau latihan. Ntar sore masih. Oh, itu waktu kita terbatas ini ya. Santai. 2 tahun ya Bang ya? 19 ke 20? 2 tahun. Oh, jadi udah mulai terlihat tuh otot-ototnya itu sejak berapa lama itu Bang? Setelah 1 tahun kemudian kelihatan ototnya banget ya. Itu sih di pertengahan 2019. Pertengahan 2019 itu memang udah kelihatan. Yang pertama itu ya otot ini ya, otot bicepnya udah muncul. Oh iya, kan? bisa diperlihatkan Bang. Yang mana? Ini otot bicep. Ini udah muncul. Tentang resistance training ini ada batasan usia nggak sih? Atau setahu aku sih nggak ada. Bahkan itu ada yang sampai 50 tahun, 60 tahun itu masih latihan sih. Nggak berisiko. Ya, sedangkan yang di tempat gym Abang itu ada 63 tahun orang tua itu masih latihan. Masih angkat beban gitu ya? Iya, dan kita yang anak-anak muda ini sebenarnya kalau latihan dekat dia agak malu. Gitu. Jadi dia aja semangat latihan apalagi kita kan. Iya, apalagi masih muda gitu ya. Iya. Terus Abang selama proses latihan itu tiap hari ya? Berapa kali seminggu gitu? Intensitas Abang? Kalau sekarang sih 5 kali seminggu. 5 kali seminggu? Iya, 5 kali seminggu. Jadi jadwalnya itu ambil yang tadi aku bilang, yang push-pull workout. Jadi Senin Selasa itu latihan, di Rabunya istirahat, Kamis Jumat Sabtu latihan, di Minggunya istirahat. Terus itu berapa lama itu Bang? Per harinya itu berapa jam gitu? Setiap latihan itu 1 jam aja sih udah cukup sih. Oh gitu, 1 jam aja udah cukup? Ya, cukup 1 jam. Nah, ini yang banyak kesalahan di teman-teman pemula itu, kalau latihan itu sampai 2 jam, 3 jam, itu tapi nggak maksimal gitu. Jadi waktu di gym itu memang fokus untuk nge-gym gitu kan, misalnya kayak dari jam 4 sampai jam 5 memang fokusnya ngangkat beban, nggak ngobrol ataupun nggak main HP, nggak ngelihat cermin, itu memang harus fokus itu. Harus fokus. Iya, 1 jam itu sebenarnya udah cukup banget, udah capek lah. Ya biasa lah Bang, awal-awal masih semangat ya kan? Iya, awal-awal kan masih ngelihat orang main ini gimana cara mainnya gitu. 3 jam. Kalau untuk alatnya itu apa aja bisa ya, penting angkat beban gitu ya? Iya, apa yang tersedia dia di gymnya dicoba aja diangkat gitu. Kalau Abang punya alat sendiri nggak sih di rumah? Cuman dumbbell 1 kemarin beli. 1 dumbbell kemarin beli tahun 2018, coba-coba main di rumah kan, yang tadi aku bilang itu awal startnya di rumah. Jadi beli dumbbell sama ada sih barbell. Kalau misalnya resistance training ini pasti nggak lepas dari nutrisi kita sehari-hari. Gimana Abang ngejaga untuk pola makan itu? Pertama sih belajar dari yang sudah sukses dan yang sudah berhasil ya. Jadi
ngikutin gimana cara pola makannya, terus banyak baca artikel makanan mana yang lebih sehat atau makanan mana yang lebih mengandung nutrisi yang bagus, baru kita sesuaikan sih. Karena ya kalau Lucia tahu sih sebenarnya abang ini tinggal di hutan sih sebenarnya. Jadi dari Jambi, ya kan abang tinggal di provinsi Jambi, kalau dia tahu Jambi itu provinsi. Iya. Jadi dari Jambi ke tempat abang itu 3 jam, melewati hutan belantara segala macam. Jadi untuk masalah nutrisinya itu harus pilih-pilih lah, karena di sini itu kalau misalnya untuk rumah makan itu rumah makan Padang semua. Oh ya? Ya, jadi ya nggak terpaksa sih sebenarnya. Jadi menyesuaikan dengan memasak gitu. Jadi memasak sendiri di sini, ngelihat artikel gimana cara masak yang bagus, terus makanan mana yang bagus untuk sarapan, untuk makan siang, makan malam, dan lain sebagainya sih. Ya. Apa makan nasi? Awalnya sih yang paling berat itu yang makan nasi ya tetap. Makan nasi tetap. Jangan takut sih sama nasi. Mau itu nasi putih, nasi merah, nasi coklat, itu sama aja sih. Coklat. Apa tuh nasi coklat, nasi goreng gitu? Iya, ada namanya di brown sugar namanya. Ada nasi merah, nasi putih yang biasa kan ya. Ada brown sugar, itu hampir sama dengan nasi merah sih. Dia less sugar tapi tinggi di serat. Istilahnya bisa dibilang diet nggak sih ini? Yes. Bisa dibilang diet ya. Namanya orang diet itu kan Bang, kayak kita itu kan membatasi untuk mengkonsumsi makanan yang kita suka ya, yang enak-enak. Iya. Itu pastinya pernah dong Abang pengen banget tuh misalnya makan kesukaan kita. Gimana Bang coba ngontrol itu? Awalnya itu berat banget. Pasti. Menghindari makanan-makanan hal itu, apalagi donat, gorengan yang kita orang Indonesia mana sih yang nggak suka gorengan gitu kan? Iya. Nasi goreng segala macam. Pertama itu yang paling susah itu sabarannya sih. Jadi kalau ada orang nawarin nih, itu yang paling susah. Makan donat misalnya kan, mau nawarin itu yang susah nolak. Jadi kayak maaf ya nggak bisa makan donat, atau kayak berbagai alasan kayak lagi kenyang, atau banyak alasan lah untuk menghindari hal tersebut gitu. Tapi di satu sisi sih pengen gitu. Tapi nah yang enaknya di resistance training ini, kita bisa makan hal itu tapi di hari yang pas gitu. Namanya kita bisa sebutnya itu kayak cheat meal atau cheat day. Jadi sebenarnya kita sih nggak menghindari hal-hal yang seperti itu, tapi mengurangi makanan yang junk food atau fast food lah gitu. Jadi kebanyakan kesalahan di diet itu adalah diet yang ekstrim. Itu sampai kayak mengurangi nasi atau nggak makan sayur. Pokoknya makan yang sedikit lah gitu. Nah itu yang diet menyiksa. Gitu. Karena sendiri, kan, ya gimana? Aku sendiri lagi ngelakuin itu. Udah sebulan gak makan nasi loh Bang. Astaga. Terus belum gak makan nasi, wow. Terus aku kayak balas dendam. Besoknya aku makan banyak. Nah itu yang sering menjadi sebuah kesalahan sih. Susah banget tuh diet, benar banget. Iya. Susah banget. Cari aja program diet yang nyaman, terus bisa konsisten, karena di mencapai pola tubuh ideal itu memang butuh konsistensi sih. Iya, benar. Mau makanannya seperti apa, atau mau programnya seperti apa, personal trainernya sejago apa, kalau nggak konsistensi sama aja. Terus kan Bang, kalau misalnya kita sendiri nih yang diet gitu kan, kayak kalau misalnya rame-rame dietnya kan enak tuh ya, banyak yang motivasi. Yeah. Kalau Abang sendiri di lingkungan Abang sendiri gitu, itu benar-benar cuma Abang sendiri yang diet atau teman-teman yang lain juga sama? Yes, cuman Abang sendiri. Wah, itu susah banget. Cuman Abang sendiri. Kayak teman-teman kita mau ngajak makan terus kita nolak, itu susah banget ya. Iya. Manfaatnya apa aja? Sih, yang pertama itu lebih bugar ya, lebih yang merasakan diri sendiri sih lebih sehat gitu kan. Banyak sih yang didapatkan gitu kan, nggak hanya dari tubuhnya aja gitu, tapi dari mentalnya, kepercayaan dirinya, terus disiplin. Itu berpengaruh banget, karena untuk mencapai tubuh ideal itu pasti butuh disiplin ya. Jadi harus dilatih, kesabaran itu juga dilatih di resistance training. Jadi banyak sih manfaat yang bisa didapatkan gitu. Untuk dari satu lagi sih, sewaktu sakit biasanya recovery-nya lebih cepat.
beda banget gitu dari sebelumnya gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya nih contoh demam biasa, karena kita udah tahu nih tubuh kita seperti apa, nutrisinya yang bagus seperti apa, jadi ya 1-2 hari itu udah sembuh gitu. Jadi udah enjoy aja, nggak berlarut-larut gitu. Terus untuk kepercayaan diri juga ya Bang ya, lebih Benar. pede. Ya, lebih pede. Tapi bukan songong ya, lebih percaya diri Iya aja. itu beda. Berarti banyak ya Bang, lebih sehat, lebih pede. Yes. Berarti istilahnya health inside, fresh outside. Ya, seperti sebuah merek minuman ya. Oke, masih Abang sebenarnya kan udah dapat manfaatnya nih. Kayak bisa dibilang Abang udah berhasil ya, udah berhasil. Apa masih ada rencana untuk ada lagi bagian tubuh yang mau dibuat berotot? Mau dibentuk lah gitu. Iya. Masih menjalani, karena ini sebenarnya sih Abang udah ngerasain ini sebuah lifestyle ya. Jadi kalau nggak nge-gym itu nggak plong rasanya. Gitu. Even itu ada hujan atau pulang kantor lama, itu kalau misalnya nggak nge-gym tuh nggak enak aja rasanya tidur gitu. Kayak melewatkan 1 hari yang sia-sia gitu. Berarti udah kayak jadi kayak hidup ya, udah kayak kebutuhan gitu ya, yang harus, yang wajib. Iya. Berarti itu untuk seterusnya, kalau misalnya untuk bagian tubuh ada lagi yang mau dibentuk? Oh banyak dong, banyak. Dari seluruh tubuh itu harus lebih ditingkatin lagi gitu. Jadi ya namanya manusia nggak cepat puas ya. Iya. Yang bagian mana tuh bisa lebih spesifik, bagian mana, tubuh mana lagi? Bagian dada sama bahu sih, dada sama bahu. Ya. Masih kurang lagi. Masih banyak yang harus ditingkatin nih. Terus mundur lagi nih ke belakang nih. Bagian tubuh mana sih Bang yang paling susah untuk dibentuk? Bagian susah paling dibentuk itu kaki. Iya, karena kaki itu paling males sih sebenarnya ngelatih kaki, karena setelah latihan kaki itu pasti nggak bisa jalan. Jadi kayak sakit. Pegal ya? Sakit, oh iya. Biasa gitu. Oh iya, Abang kalau Cia pernah lihat latihan kaki itu yang kayak squat atau yang deadlift atau yang leg press, yang squat itu yang dari atas ke bawah. Itu tanpa beban aja udah sakit gitu, apalagi pakai beban. Iya. Pernah nggak sih Bang cedera gitu? Dan kebanyakan orang karena sakit jadi malas latihan kaki gitu. Berarti pernah cedera lah ya gara-gara itu? Kalau cedera sih enggak, parah sih enggak sih Abang. Enggak. Cuman keseringan itu kegencet sama bebannya. Ketimpa gitu ya? Jadi enggak ketimpa sih, jadi kayak kejepit gitu tangannya waktu mau masukin bebannya, kejepit gitu, jadi berdarah. Terus tahun lalu itu juga pernah bahasa kita itu terantuk ya. Terantuk salah satu alat lah. Jadi waktu ngangkat gitu kan. Waktu ngangkat kan ada mesin yang pakai kabel dia di bawah, jadi ada kaitnya di bawah. Nah tiba-tiba waktu ngangkat itu kaitnya lepas, jadi kena ke bibir atas. Jadi berdarah di situ waktu di gym ya, berdarah di situ, langsung diobatin sih. Tapi tetap main setelah itu. Jadi waktu berdarah dibersihin, dipakai apa sih namanya, Hansaplast ya. Hansaplast, terus setelah itu tetap main, tetap lanjut. Nggak kapok-kapok ya? Nggak kapok-kapok. kayak jadi makin semangat lagi. Iya. Jadi justrunya kayak bangga ada ini gitu kan, kayak bangga, kayak wah gila keren nih. Iya, satu hal yang perlu teman-teman perhatikan juga nanti, ataupun Cia nanti kalau misalnya mau resistance training itu, kita latihan bukan untuk cedera gitu ya. Jadi latihan itu yang memang nyaman, yang aman. Biasa tuh kan kalau misalnya pemula kan pasti kayak pengen ngangkat berat gitu kan. Kalau nggak ngangkat berat nggak puas rasanya, itu dihindari sekali gitu. Jadi cari yang beban yang sesuai dengan tubuh kamu. Biasanya kita ada metodenya tuh. Biasanya kalau bebannya yang diangkat itu bisa 8-15 repetisi, itu berarti bebannya cukup ringan gitu. Jadi bisa ditingkatin. Jadi jangan cari yang beban berat dulu, cari yang beban yang ringan,
terus pahami gerakannya seperti apa, rasakan, baru dinaikin bebannya gitu sih. Banyak yang salah soalnya. Semua ada tekniknya ya Bang. Bang punya ini? Iya, semua ada tekniknya. Apa sih namanya gurunya? Apa sih namanya kalau misalnya guru yang ngajarin kita fitness? Apa namanya? Personal trainers. Oh, personal trainer. Oh iya, trainer. Ada. Kalau abang nggak ada sih. Oh, nggak ada. Abang belajar otodidak sih dari YouTube. Pure semua otodidak. Mantap. Instagram. Karena sekarang kan udah ya, informasi itu kan gampang didapat ya, jadi iya sih. banyak belajar aja dari media sosial gitu. Jadi kan abang udah berhasil. Terus gimana sih tanggapan abang kalau misalnya ngelihat cewek-cewek berotot gitu? Cewek-cewek berotot, waduh. Berototnya seperti apa nih? Ya bisa dibilang kayak abang gitu, berotot juga semua. Kan ada tuh, kan banyak tuh artis tuh Bang yang kayak heboh mau buat badannya berotot. Kalau abang sih nggak masalah sih. At least selama dia masih menerapkan ya hidup yang sesuai gitu dan nggak makai. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar kata steroid, itu salah satu jenis obat terlarang lah di Indonesia gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak pakai itu ya sih nggak masalah sih. Selama dia masih menerapkan hidup sehat, terus makan makanan sehat gitu dan tidak menyebarkan hoax gitu ya. Jadi ya nggak masalah sih. Berarti is okay ya untuk perempuan-perempuan yang mau berotot ya silahkan gitu ya. Kayak ya silahkan aja gitu. Ya bebas aja gitu mau jadi apa gitu. Kan ada tuh kadang cowok ya harusnya cewek jangan gitu, harusnya cewek ya lemah gemulai, nggak usah sampai berotot gitu. Oke Bang, bisa disampaikan nih Bang pesan dan saran buat teman-teman yang ingin mendapatkan tubuh yang ideal atau six pack itu apa sih Bang? Kuncinya ya konsistensi dan banyak belajar sih. Jadi dan terus trial dan error ya. Jadi harus banyak belajar, baca artikel, jangan gampang untuk mempercayai satu hal yang tidak logis ya. Kayak misalnya salah satu yang mitos yang banyak dipercayai itu adalah misalnya kayak boleh makan nasi di malam, terus kuning telur itu buat kolesterol, terus apalagi banyak ya mitos-mitos di luar sana yang sebenarnya tidak benar gitu dan harus berdasarkan ini sih sains sih. Contoh satu lagi misalnya nggak boleh sarapan, itu sebenarnya mitos-mitos yang nggak kredibel lah gitu. Iya tuh, kayak misalnya makan nggak boleh di atas jam 7, terus makan. Iya itu sebenarnya nggak make sense sih, nggak masuk akal karena tubuh kita itu sangat pintar ya. Jadi kalau misalnya mau makan jam 7 tuh ya nggak langsung gendut ataupun nggak langsung nimbun lemak, nggak seperti itu, nggak semudah itu. Bahkan banyak penelitian itu yang melakukan penelitian itu dalam sebulan itu ya maksimal sebenarnya naik berat badan. Misalnya kamu mau naik berat badan nih, gitu kan? Misalnya mau naik berat badan dalam sebulan itu paling kuat sebenarnya cuma 2 kilo. Itu pun udah makan banyak terus. Enggak, dalam sebulan. Sebulan. Maksimal 2 kilo. Maksimal. Iya, kalau misalnya konsistensi angkat beban, terus latihan, nutrisinya dijaga, itu sebenarnya dalam sebulan itu cuma 2 minggu sih sebenarnya. Jadi itu mitos ya kalau misalnya makan di atas jam 7. Iya, itu mitos. Aku pribadi ngerasain banget sih bahwa kalau misalnya makan malam itu kayak besok paginya nimbang berat badan itu langsung naik sih. Ya, tergantung ya. Jadi kalau misalnya kita, kalau Bang bisa share gitu kan, kalau ini tips buat teman-teman yang mau menurunkan berat badan ataupun naikin berat badan, itu kembali lagi ke prinsip kalorinya. Jadi kalau misalnya mau nurunin berat badan itu makan di bawah kebutuhan kalori sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya mau naikin berat badan, makan di atas kebutuhan kalori sehari-hari. Nah, cara mengetahui kalori kebutuhannya itu banyak sih di internet itu banyak sih, bisa dicari. Yang abang halaman kunjungi yang abang itu untuk kalori trackingnya itu di tdikalkulator.net. Jadi itu bisa pakai itu juga ya? Iya, pakai itu. Jadi
kebutuhan kalorinya dapat, terus nutrisinya dapat, protein, karbo, lemaknya tahu berapa, jadi bisa menyesuaikan lah. Kalau misalnya mau diet, berarti makan di bawah kebutuhan kalori itu. Kalau misalnya mau naikin berat badan, makan di atas kebutuhan kalori itu. Gitu sih. Mantap. Keren. Udah berhasil sejauh ini. Emang intinya semua konsisten ya? Iya, konsisten. Intinya gitu. semua konsisten. Konsisten. Iya. Untuk hal apapun itu memang kuncinya konsisten. Konsisten, ya. Makanya cari diet yang nyaman, cari program yang nyaman, yang bisa dinikmatin setiap harinya. Itu sih yang buat berhasil gitu. Itu kali ya, konsisten itu ya, paling penting ya. Yep, konsisten. Untuk Konsisten dan selalu belajar sih, selalu belajar mengenal tubuhnya, gimana, baiknya gimana gitu. ya karena beda-beda orangnya Bang, setiap orang itu beda-beda caranya ya. Nggak bisa disamain ya kan? Nggak bisa disamain. Kadang ada orang yang kalau misalnya dia latihan 5 kali seminggu, dia nggak berhasil. Gitu kan. Tapi kalau misalnya dia latihan 3 kali seminggu, itu lebih berhasil. Nah, itu tergantung si orangnya yang mau latihan gitu, seperti apa. Kalau untuk sekarang berat badan Abang udah berapa? Dari kemarin tuh 67 dalam 2 tahun nih. Waduh, kalau sekarang itu terakhir sih 57 ya, 57 kilo. 10 kilo? Wow. Justru awalnya itu lebih ekstrim gitu. Jadi ya namanya juga waktu di tahun 2018 itu kan abang masih pemula tuh. Jadi nggak terlalu banyak mengetahui tentang pola hidup sehat kan ya. Jadi di awal itu 67 kilo, di 3 bulan setelahnya itu turun 12 kilo. Wow. Sebulan? 3 bulan. Jadi 3 bulan. di September itu 67, di Desember itu waktu Christmas itu 55 kilo. Buset dah, itu abang udah kurus banget. Ya, itu satu kesalahan yang abang bisa pelajari sih. Jadi kemarin itu dietnya salah total. Jadi nggak makan nasi, cuman makan sayur sama ikan atau makan daging ayam gitu ya. Tapi nggak ngelihat nutrisinya. Tuh, pokoknya makan sedikit aja. Dalam prinsipnya makan sedikit, nggak sarapan. Pokoknya makan sedikit dalam sehari itu. Jadi drastis banget turunnya. Jadinya kayak lidi, kayak kurus banget. Udah gitu lemes-lemes. Iya, gitu. Jadi lemes-lemes juga. Jadi waktu pulang kampung banyak yang nanyain gitu kan. Kenapa? Kamu sakit atau kenapa gitu? Apakah kerja di sana itu kayak budak segala macam? Emangnya di situ belum ada atau belum berotot ya waktu itu? Belum. Belum masih nurunin berat badan doang. Iya, belum nampak lah ototnya gitu. Itu masih tetap turun konsisten training kan? Terus. Iya. Sama. Itu udah latihan di situ. Tapi belum kelihatan ya. Iya. Justru itu. Jadi tips juga untuk teman-teman nanti yang kalau misalnya mau diet gitu kan, sewaktu mau menurunkan berat badan itu, di situ bukan waktu untuk meningkatkan massa otot. Di situ mengurangi massa lemak. Itu. Jadi kemungkinan ototnya akan terkikis sebenarnya. Itu. Jadi waktu mau diet kan abang itu 67 ke 55 itu turun 12 kilo. Di antara 12 kilo itu bisa jadi 80% lemak, 20% otot. Gitu. Jadi bisa kurus dia. Jadi kurus kayak lidi gitu ya. Kurus banget lah. Ya ampun. Aku dapat hal baru nih, mengurangi massa lemak dan menaikkan massa otot. Menaikkan massa otot itu penting banget ya. Yes. Kalau untuk makanan, abang menghindari makan manis nggak? Ya, sangat-sangat menghindari sih. Jadi kayak makanan soda itu hampir nggak pernah lagi sih minum. Oke Bang, kita sudah sampai di penutup kali ya. Udah banyak banget hal-hal ilmu yang abang bagikan dari tadi. Terima kasih Bang. Sama-sama. Bisa kali ya untuk promosi untuk Instagram tadi. Abang punya Instagram tentunya, sosial media. Iya, sosial media kalau pribadi sih @devpardosi. Di situ sih abang mulai mau share tentang workoutnya, tentang latihannya seperti apa, angkat beban seperti apa. Satu lagi ada juga Instagram @fitforest, T-nya 3 di belakang. Itu lebih ke nutrisi, lebih ke mitos-mitos yang ada di dalam dunia fitness.
terus makanan mana yang harus dimakan, minuman mana yang harus diminum, dan hal-hal yang harus dihindari selama latihan gitu sih. Jadi di akun Instagram itu Abang memberikan informasi ke teman-teman yang mau membentuk badan yang lebih ideal untuk mendapatkan info-info kesehatan juga di sana ada gitu ya Bang ya? Iya. Oke Bang, thank you so much Bang untuk sudah mau kolaborasi. Oke, Lucy, sama-sama Cia ya? Iya. Jadi manggilnya Cia ya. Thank you. Iya, semoga sehat selalu di sana Bang. Sukses selalu. Terima kasih. Bang, thank you so much sudah mau kolaborasi. Sama-sama Cia, kamu juga sukses terus, dietnya juga konsisten ya. Semoga. Kalau misalnya ada yang mau ditanya ya nggak apa-apa, chat aja, DM aja sekarang. Oh ya, DM di Fit Forest ya, bisa DM di Fit Forest. Iya. Terima kasih Bang udah benar-benar membagikan ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga yang mau mendapatkan tubuh yang ideal. Oke, udah bisa, Abang bisa ini melanjutkan aktivitasnya. Mau fitnessnya selanjutnya ya. Bye-bye. Oke, thank you so much Bang. Bye-bye.